Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum saya yang berjudul Hukum Kirchhoff dengan kode F3. Perkenalkan, nama saya Septrianto Fernandus D. dengan NIM 2201099, kelas teknik perminyakan C, angkatan 2022. Dan ini alur pembahasan saya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Berikutnya, abstrak. Percobaan yang berjudul Hukum Kirchhoff bertujuan untuk dapat membuktikan hukum 1 dan 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik tertutup, dapat mendeskripsikan karakteristik dari rangkaian listrik paralel, dan dapat membandingkan nilai arus listrik yang bekerja pada beberapa macam rangkaian listrik tertutup. Terdapat 3 rangkaian yang digunakan pada percobaan ini, yaitu rangkaian paralel, campuran, dan tertutup 2 loop. Hukum 1 Kirchhoff telah terbukti bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Dan hukum 2 Kirchhoff telah terbukti bahwa tegangan total yang mengelilingi lintasan tertutup sama dengan 0. Kedua hukum ini terbukti pada semua rangkaian yang digunakan pada percobaan ini, yaitu rangkaian paralel, rangkaian campuran, dan rangkaian tertutup 2 loop. Kata kuncinya, hukum Kirchhoff, rangkaian paralel, rangkaian campuran, rangkaian tertutup 2 loop, dan arus listrik. Berikutnya, latar belakang. Dalam melakukan suatu pengukuran terhadap suatu rangkaian elektronika, tentunya kita tidak hanya mengacu pada satu teori ataupun satu hukum saja, namun kita juga harus mengkaji apakah pengukuran yang kita lakukan benar dengan menggunakan berbagai teori yang saling berkaitan. Untuk membuktikan teori tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap suatu rangkaian elektronika. Dalam hal ini akan dilakukan pengukuran berdasarkan teori dan praktikum terhadap rangkaian elektronika menggunakan 2 hukum yang sudah ada, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Berikutnya, tujuan praktikum. 1. Memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus arah. 2. Memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. 3. Memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Dan permasalahannya, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus arah, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Berikutnya, dasar teori. Hukum Kirchhoff ada 2, yaitu hukum Kirchhoff 1 disebut juga KCL yang membahas tentang arus listrik, dan hukum Kirchhoff 2 disebut juga KVL yang membahas tentang tegangan listrik pada suatu rangkaian. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus yang menuju ke satu titik cabang adalah 0. Dalam perjanjian, arus yang arahnya masuk ke suatu titik diberi tanda positif, sedangkan yang keluar diberi tanda negatif. Dan ini contoh gambar hukum Kirchhoff 1. Bisa dilihat di bawah ini. Lanjut, hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. V sama dengan 0. Dalam menggunakan hukum Kirchhoff 2 ini kita memberikan tanda polaritas positif pada tahanan di arah datangnya arus. Hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari GGL, gaya gerak listrik, sumber
beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup loop sama dengan nol. Ya, rumusnya di bawah. Lanjut, metodologi flowcard. 1. Klik link pada Path Colorado Simulation. 2. Klik on lab. 3. Pilih arus konvensional. 4. Pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik. 5. Klik on resistor R1 dan buat fix pada 1000. Atur R1 1000, R2 sama dengan 1000, dan R3 sama dengan 100. 6. Klik baterai pada bagian kiri dan atur tegangannya pada 6V, E2 sama dengan 9V. 7. R2 sama dengan 1000 dan R3 sama dengan 10. 8. Klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. Berikutnya, alatnya 1 kabel, 2 baterai, 3 resistor, 4 voltmeter, 5 ammeter, 6 simulasi PET, dan pengolahan datanya R1 sama dengan 1200, R2 sama dengan 800, R3 sama dengan 500, dan E1-nya 300, E2-nya sama dengan 100. Analisa data dan pembahasan. Dan analisa datanya di tabel ini bisa dilihat perhitungannya. Dan ini substitusi persamaan 1 dan 2, substitusi 1 dan kebersamaan 2, eliminasi persamaan 3 dan 4, substitusi kebersamaan 4. Nah, pembahasannya dari praktikum yang dilakukan didapatkan nilai 1 dan V didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan simulasi PET dan juga didapatkan dari proses perhitungan manual di mana nilai resistansinya diantaranya R1 sama dengan 1200, R2 sama dengan 900, dan R3 sama dengan 600. Berlakunya hukum Kirchhoff 1 dan 2 dalam proses perhitungan manual. Nah, dan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, data pengukuran dari simulasi PET dan data perhitungan manual yang menggunakan LOPS memiliki selisih nilai V yang sedikit, sedangkan nilai 1 keduanya sama. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 berlaku dalam proses perhitungan manual dalam mencari nilai 1 dan V. Sarannya, pastikan untuk lebih teliti dalam melakukan praktikum pengambilan data dan perhitungan data. Dan diperlukan pemahaman yang cukup untuk perhitungan dengan benar. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Terima kasih dan salam.